Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, amin. Ya Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya kepada Tuhan Yesus yang selalu melindungi kita. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Dia berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkan setiap kami Tuhan. Kau yang bersabda ya Bapa, dan selamatkan kami. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi katakan, Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Kami percaya penuh kepadamu ya Tuhan. Engkau yang berfirman, selamatkan kami. Engkau yang bersabda. Terima kasih ya Tuhan Yesus, untuk hari yang Kau berikan, untuk anugerah yang Kau berikan, untuk kesempatan ini kami boleh bersama-sama memuji Engkau, bersama-sama menyembah Engkau. Saat ini kami mendengarkan suara-Mu Tuhan, berbicara atas setiap kami ya Bapa. Kami siap dibentuk oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 30 Juli 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan hidup dalam Kristus. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Roma 5 ayat 12 sampai Roma 6 ayat yang ke-7. Dan pembacaan Alkitab kita dalam 1 tahun ini terdapat di dalam Kidung Agung pasal yang ke-1 sampai pasal yang ke-4. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam Roma 5 ayat 17 demikian firman Tuhan. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka
yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Renungan hari ini berdasarkan dalam Roma 5 ayat 12-21. Setelah membaca dan mempelajarinya, terdapat beberapa pokok penting yang perlu dipikirkan atau direnungkan dan atau dilakukan. Yang pertama, karena satu orang, semua manusia jadi berdosa. Dalam ayat 12-14, Allah menghadirkan Adam tanpa menggunakan laki-laki dan perempuan. Allah menghadirkan Hawa menggunakan laki-laki tanpa perempuan. Allah menghadirkan semua manusia menggunakan laki-laki dan perempuan. Yesus menjelma menjadi manusia tanpa laki-laki, tetapi melalui naungan Roh Kudus kepada Maria. Hal inilah yang menyebabkan Yesus disebut keturunan perempuan. Lihat dalam Kejadian 3 ayat 15. Yang pertama kali terpengaruh pada rayuan iblis ialah Hawa. Hawa mengambil buah terlarang, memakannya, dan memberikannya kepada Adam. Akibatnya keduanya jatuh ke dalam dosa. Keduanya menjalani kehidupan di dalam dosa, melahirkan keturunan di dalam dosa, yang akhirnya semua manusia jatuh ke dalam dosa. Dalam Roma 3 ayat 22. Lalu yang kedua, karena pengorbanan Kristus semua orang memperoleh kasih karunia. Dalam ayat yang ke-16. Sebelum Allah melakukan proses peradilan terhadap Adam dan Hawa atas pelanggarannya, Allah telah mencanangkan proses penyelamatan bagi manusia. Hal itu dapat dilihat dengan jelas pada Kejadian 3 ayat 15. Jika diperhatikan dari urutannya, Allah belum melakukan penyelidikan pada Adam dan Hawa. Tetapi Allah telah berbicara kepada ular bahwa keturunan perempuan, yaitu Yesus Kristus, akan meremukkan kepada ular. Setelah kepala ular dilemukkan, barulah ular meremukkan tumit Yesus. Apa yang ingin disampaikan melalui hal ini? Setelah kuasa iblis tidak berdaya lagi, di dalam keberdayaan itulah ular melakukan perlawanan terhadap kuasa Yesus Kristus. Hal itulah yang menyebabkan konten Kejadian 3:15 ini disebut Injil yang mula-mula. Karena Kejadian 3:15 ini telah memuat berita akan datangnya Yesus Kristus ke dunia ini untuk mengalahkan kuasa kegelapan. Pencanangan keselamatan ini berlanjut pada Allah memanggil Nuh. Benang merah panggilan Nuh berlanjut pada dipanggilnya Abraham. Sementara semua manusia dari kaum dan suku bangsa melakukan penyembahan terhadap dewa-dewa, Baal, atau ilah lain. Allah yang maha benar memperdengarkan panggilannya kepada Abraham. Allah berjanji kepada Abraham akan menjadikannya menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa. Abraham yakin pada pesan yang disampaikan Tuhan. Abraham bergegas meninggalkan orang tuanya, saudaranya, kaumnya, dan bangsanya untuk mengikut Tuhan ke tempat yang ditunjukkan kepadanya. Karena Allah yang memanggilnya akan menjadi sesembahan baru baginya. Sejatinya, Abraham lebih mungkin untuk tidak percaya. Tetapi, walaupun Allah yang memanggilnya akan menjadi sesembahan yang baru, Abraham percaya kepada Tuhan yang memanggilnya, menanti panggilan Tuhan, dan mengikut Tuhan ke tempat yang diberitahukan Tuhan kepadanya. Tentu saja Abraham memiliki pergumulan yang berat untuk percaya, menanti panggilannya, dan mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Tetapi Abraham memutuskan untuk mengikut Tuhan. Kepercayaan, ketaatan, dan ketulusan untuk mengikut Tuhan ini yang membenarkannya. Keyakinannya yang membenarkannya di hadapan Tuhan, bukan karena perbuatan baiknya, tetapi percayanya kepada Tuhan. Peristiwa ini yang menghasilkan doktrin Kristen yang sangat penting, yakni iman yang membenarkan. Iman yang menyelamatkan. Ketika Yesus Kristus mengorbankan dirinya di kayu salib, hanya satu hal utama yang ingin dinyatakan, yakni setiap orang yang percaya kepada pengorbanannya akan diselamatkan. Percaya kepada Yesus Kristus akan diselamatkan. Dalam Yohanes 3 ayat 16. Mengakui segala dosa yang diperbuat, percaya kepada Yesus Kristus akan memperoleh pengampunan dan akan diselamatkan.
Hal itulah yang dinyatakan pada ayat 16 dari teks ini, yakni karena pengorbanan satu orang ini, yakni Yesus Kristus, semua orang memperoleh kasih karunia. Lalu yang ketiga, karena ketaatan satu orang, semua menjadi benar dalam ayat 19. Pada paparan sebelumnya telah disampaikan, karena pelanggaran satu orang, semua orang menjadi berdosa, layak menerima hukuman. Pada proses selanjutnya, karena ketaatan satu orang, maka semua orang akan dibenarkan. Pada pembahasan selanjutnya, kita akan lebih fokus pada karena ketaatan satu orang. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah telah mencanangkan proses penyelamatan bagi orang-orang berdosa. Dilanjutkan pada pemanggilan Abraham, Musa, dan para nabi. Semua tugas yang dilakukan oleh mereka telah mengarah pada akan datangnya Yesus Kristus ke dunia ini. Untuk melakukan tugas itu, Yesus Kristus telah mengetahui sebelumnya bahwa Ia akan mengorbankan dirinya. Salah satu pergumulan yang begitu berat dialaminya saat berdoa di Taman Getsemani. Ia berharap pengorbanan diri itu dapat berlalu. Tetapi Yesus Kristus lebih menunjukkan ketaatannya dengan berkata, "Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku." Sampai pada proses penyalipan dirinya, Ia tetap taat. Karena kekuatan ketaatan itulah yang menghasilkan pembenaran orang-orang percaya pada penyalipannya. Lalu yang keempat, kasih karunia berkuasa karena kebenaran untuk hidup yang kekal. Dalam ayat 21. Segala sesuatu yang telah dilakukan Yesus Kristus berdasarkan kebenaran yang sejati. Proses penyelamatan yang dilakukan Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia dari hukuman yang kekal didasarkan pada kebenaran, kasih, dan keadilan. Tidak satu pun dari penguasa kegelapan yang sanggup memperlihatkan kelemahan pada janji, perencanaan, dan pelaksanaan proses penyelamatan bagi orang-orang berdosa. Yesus Kristus melakukan secara sempurna. Hal inilah yang menguatkan hati orang-orang percaya pada karya penyelamatan Yesus Kristus yang dilakukan secara sempurna untuk keselamatan setiap orang percaya. Karena itu, kita patut mensyukuri di sepanjang kehidupan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini ya Bapa. Kami mau menyerahkan diri kami ya Bapa untuk terus hidup di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa, biarlah firman ini menjadi rema bagi setiap kami. Biar kehendak-Mu yang jadi bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.